Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat, sahabat-sahabat AK. Mari kita sama-sama menganalisa sampai habis agar tidak gagal paham. Apakah saldo akhir sisa keuangan di dalam rekening Amel dan rekening sekolah masih ada? Mari kita mulai dari potongan cuplikan video TV One, dimulai dengan Pak Yosef. Sah-sah saja seperti opini-opini yang lain, tapi yang sebetulnya di dalam yayasan itu tidak ada masalah apapun. Sahabat-sahabat AK, kita telah mendengarkan cuplikan dari video YouTube TV One yang mana Pak Yosef mengatakan di dalam yayasan tidak ada masalah. Itu sangat wajar, sebab di dalam yayasan terdiri dari keluarga inti sendiri, yaitu Pak Yosef sebagai pembina, ketua pengurus yayasan yaitu Yori sebagai anaknya, begitu juga almarhum Bu Tuti dan Amel adalah sekretaris dan bendahara. Jadi wajar Pak Yosef mengatakan di dalam yayasan tidak ada masalah. Tetapi sahabat-sahabat AK, yayasan mempunyai badan usaha. Mari kita lihat di Undang-Undang Yayasan nomor 16 tahun 2021 di penjelasannya pasal 8. Kegiatan usaha dan badan usaha yayasan mempunyai cakupan yang luas, termasuk antara lain salah satunya adalah pendidikan. Lalu mari kita dengarkan selanjutnya keterangan Pak Yosef. Ada kemudian pasca kejadian ini, kejadian yang menimpa keluarga Bapak, ini berkaitan dengan permasalahan pencairan dana untuk yayasan senilai 230 juta rupiah dan lain sebagainya. Nah, itu gimana jawaban dari Pak Yosef? Sebetulnya bukan dengan yayasan kalau yang itu pencairan karena kan berjalan untuk mencerdaskan anak bangsa. Kita punya lembaga dari yayasan itu ada 2, SMP dan SMK gitu. Sahabat-sahabat AK, kita sudah mendengarkan keterangan Pak Yosef tadi sepintas. Berarti kita menganalisa di dalam yayasan memang tidak ada masalah. Kita mengikuti keterangan Pak Yosef. Lalu kita mencoba menganalisa, yaitu di badan usaha. Mungkin ada masalah. Kan begitu sahabat-sahabat AK, yaitu di lembaga pendidikan tersebut. Karena almarhum Amelia sebagai bendahara diperiksa rekeningnya. Lalu apakah ada kejanggalan-kejanggalan? Mari kita dengarkan dahulu keterangan dari PH-nya Pak Yosef, yaitu Pak Rohman. Tolong sahabat-sahabat AK disimak sampai habis pandangan analisa ini supaya tidak gagal paham. Rekening almarhum Amel, ada beberapa rekening, ada 3 rekening. Satu rekening itu di print out dan diklarifikasi, dikonfirmasi ke Pak Yosef mengenai keberadaan semua transaksi yang ada di situ. Tapi kebanyakan karena Pak Yosef tidak turun di dalam teknis yayasan, Pak Yosef tidak mengetahui detailnya. Apa yang kemudian digali dari pihak kepolisian dari rekening itu? Ya, ada beberapa nama yang ditanyakan, kena tidak dengan misalnya salah satu penerima dana ini, dengan yang ini ada beberapa nama yang disebutkan dan Pak Yosef ada yang kenal, ada yang tidak. Oke. Yang tidak. Bisa disebutkan siapa saja nama yang kemudian dimintai keterangannya oleh pihak kepolisian? Itu lebih kepada bagian keuangan, terus pembayaran pembangunan lah, pembayaran ada bangunan gitu kan. Sahabat-sahabat AK, kita mendengarkan tadi keterangan Pak Rohman. Jadi pandangan analisa AK, Pak Rohman bicara yayasan-yayasan, di sana adalah pandangan AK adalah tentang badan usaha tersebut sebenarnya, yaitu sekolah. Ya, badan usaha yayasan, bukan yayasan yang seperti awal AK bincangkan, sahabat-sahabat. Jadi kita memahaminya ada 2 di sini, yayasan dan badan usaha, yaitu sekolah, sahabat-sahabat AK. Jadi di sana Pak Yosef sendiri sudah ditanyakan tentang misalnya aliran dana keluar, ada yang dia tahu, ada yang tidak tahu. Misalnya kan ada pengeluaran, misalnya kata Pak Rohman pembangunan, ya mungkin saja pembangunan renovasi, mungkinnya ada yang bocor kan gitu kan, ada ngecat dan sebagainya, itu masih bisa memungkinkan memakai uang BOS, kecuali membangun sekolah itu tidak diizinkan. Ada aturan, sahabat-sahabat AK silahkan melihat aturan yang boleh dipakai dan tidak dana BOS. Kenapa AK membahas dana BOS? Karena di awalnya ada isu tentang dana BOS waktu Pak Yosef dan reporter bicara tersebut. Lalu dibilang Pak Rohman di sana yang tahu adalah
masalah keuangan. Kalau kita bicara masalah keuangan, yang tahu ya hanya Amel, begitu kan? Sekarang sudah meninggal. Kalau kayak gitu ya nggak selesai masalah. Padahal sahabat-sahabat AK, dana bos itu kan harus dilaporkan ke aplikasi Arkas penggunaannya, sahabat-sahabat AK. Ternyata tidak hanya Amel, sahabat-sahabat AK. Kita merujuk dari keterangan saudara Dedi di Kepulauan Seribu bahwa yang melaporkan penggunaan dana bos itu Amel dan Yoris. Mari kita dengarkan dulu keterangan sepenggal keterangan mantan bendahara yaitu Dedi di Kepulauan Seribu. Sinkronisasi dapodik dan input penggunaan dana bos itu oleh Amel, Pak? Ya, laporannya, Bu. Laporannya, baik. Iya, sama Amel, sama ya Yoris lah. Sahabat-sahabat AK, banyak keterangan mantan bendahara Mr. Ek atau Dedi di Kepulauan Seribu. Jadi kita paham sekarang bahwa pengeluaran keuangan dana bos itu dilakukan dari keterangan saudara Dedi yaitu Amel dan Yoris. Kan begitu. Sedangkan pengeluaran yang ada di rekening Amel ditanyakan sama Pak Yosep. Yang nggak tahu Pak Yosep, yang tahu seharusnya kalau benar Yoris juga ikut melaporkan penggunaan pengeluaran uang bos, yang tahu adalah saudara Yoris. Begitu kan analisanya, sahabat-sahabat AK. Lalu kita berpikir kembali bahwa dana bos tersebut, sahabat-sahabat AK, itu langsung ditransfer atau dikirim oleh pemerintah ke rekening satuan sekolah, yaitu rekening sekolah. Berarti kalaulah kita bicara rekening, sahabat-sahabat AK, ada dua yang harus kita bahas. Pertama rekening Amel, kedua rekening sekolah. Pertanyaannya, kan begitu sahabat-sahabat AK, setelah Amel meninggal, rekening sekolah sebetulnya masih ada tidak? Kedua, Amel di saat sudah tiada masih ada tidak saldonya. Ini kan penting sahabat-sahabat AK. Karena apa? Karena kalau kita bicara bos di tahun 2021 di mana almarhum Amel masih hidup, sudah 2 kali pencairan. Kan begitu sahabat-sahabat AK. Kalau pencairan tahap 2 itu antara April dan Agustus, sahabat-sahabat AK. Kan begitu. Kalaulah seandainya pencairannya kita tidak tahu kapan bulan berapanya, kita mengambil referensi dari saudara Dedi yang katanya dia digaji per 3 bulan kalau sudah cair. Sekarang kita berkemungkinan juga guru juga digaji per 3 bulan atau sudah cair seperti saudara Dedi. Kalaulah seandainya sudah cair bulan April atau Mei atau Juni, kenapa ada gaji guru di TKP tanggal 18 30 juta. Berarti kita supaya menganalisanya lebih mantap, AK berpikir ini cairnya bos tahap 2 antara bulan Juli dan Agustus. Sehingga kalau dia bulan Juli dipersiapkanlah untuk gaji guru di TKP yang ada 30 juta. Untuk akhir Agustus terjadilah peristiwa itu, sahabat-sahabat AK. Kembali lagi sahabat-sahabat AK, kalaulah seandainya bulan Juli atau Agustus tahap 2 sudah cair, ya berapa besarnya? Mungkin ratusan juta. Apakah uang tersebut dalam jangka kurang lebih 2 bulan sudah habis? Kan ini perlu dilihat di dalam rekening sekolah, penggunaan uang bos. Karena uang bos ditransfer ke satuan sekolah. Berarti yang harus diperiksa adalah rekening sekolah dan rekening Amel. Amel sudah diperiksa, tidak ada mungkin masalahnya. Bagaimana dengan uang sekolah, rekening sekolah? Bukankah keterangan saudara Dedi yang melaporkan penggunaan uang bos adalah saudara Yoris dan Amel? Sekali lagi sahabat-sahabat AK, apakah rekening sekolah, rekening Amel saldonya masih ada? Hanya itu pertanyaan. Sekian dan terima kasih.